Ziki dan Mbak Elly. Tadi ini sempat dikatakan bahwa banyak artis Hollywood juga merasakan gejala cemas seperti Katy Perry. Tadi hampir ada percobaan bunuh diri. Dan kenapa sih ini sebenarnya orang-orang yang populer yang baru saja namanya dikenal banyak orang malah jadi takut dan ada rasa cemas dan paranoid yang berlebihan. Iya. Jadi cemas ini bisa bukan hanya milik mereka saja, kita semua juga pernah. Ya, apalagi dalam hidup ketika misalnya dinamika hidup kita tuh naik turun, ya kita kan nggak pernah tahu hidup itu tuh ada masa lalu kita nggak pernah tahu ya dok ya dia pernah drugs apa enggak, itu bisa juga cemas dikarenakan penggunaan narkoba ataupun juga dia misalnya naiknya terlalu tinggi, orang bilang tuh kaget gitu sehingga kurang proses adaptasi. Nah itu juga bisa ketika naiknya tinggi udah gitu turunnya juga menungkik. Nah itu makanya bisa juga. Jadi banyak sekali alasan yang melatar belakangi kecemasan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kecemasan ada dalam diri kita. Setiap orang pasti pernah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengelolanya aja ya Mbak ya. Tapi Mbak ya, Dr. Ziki juga, kenapa ya banyak orang yang populer yang bisa mendapatkan segalanya? Tadi itu dia cemas, bahkan panik nih. Bahkan banyak dari mereka yang sering mengalami serangan panik. Nah, mungkin dapat dijelaskan nih Mbak Lizzy, sebetulnya apa nih bedanya cemas dengan serangan panik? Nah, ini nanti dokter bantu juga ya. Jadi kalau cemas itu kan kita merasa ada ketakutan, ada fear. Nah, kalau panik itu kan satu momen di mana saya juga pernah panik. Biasanya kita dalam satu siklus kehidupan ini pernah biasanya mengalami panik. Nah, ini Mbak Lizzy. Ini panik yang dialami Mbak Lizzy, ini panik biasa atau serangan panik? Karena kan beda dok, Mbak ya? Kalau saya waktu itu serangan panik. Serangan panik. Saya merasa saat itu nggak bisa napas, ya, seperti dan nggak sesak napas dan perasaan pikiran yang muncul saat itu seperti serangan jantung karena kita merasa jantung berdebar kencang. Ternyata pas di diagnosa waktu di IGD, oh ternyata itu nggak ada apa-apa jantungnya. Itu adalah bagian dari panic attack, serangan panik. Oke dok, nah ini kan saya juga pernah nih panik, bahkan sering. Kadang-kadang kunci mobil lagi mau kesini nih, tiba-tiba kunci mobil hilang, nggak tahu di mana. Padahal saya lupa taruhnya di mana. Tuh akhirnya panik banget. Nah ini kan beda ya dok ya sama serangan panik yang tiba-tiba saya juga pernah mengalami. Tiba-tiba pasien datang, terus dok saya kayaknya mau mati nih. Terus itu kenapa ya? Itu serangan panik. Mati, gitu. Iya. Jadi itu ada yang biasa, ada yang enggak. Panik dikarenakan masalah kecil, misalnya kita lupa apa, ya itu biasa panik dan membuat jantung kita deg-degan. Tapi kalau panic attack yang sungguh-sungguh itu saya rasa sulit dibayangkan ya. Itu dia merasa kayak nggak bisa nafas gitu. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa panik biasa itu kita tahu sebabnya apa, seperti itu. Tapi kalau serangan panik tiba-tiba dan kita nggak tahu nih sebabnya apa, seperti itu. Kadang-kadang tahu sebabnya apa, kadang-kadang nggak. Bagaimana dok? Biasanya ada ya. Mungkin di dalam alam bawah sadar ya. Mungkin sebenarnya ada triggernya itu tetap ada. Tapi memang bisa muncul kapan saja. Dan terkait serangan panik nih, kalau menurut dari pengalaman saya ini, biasanya paling sering pada perempuan, betul nggak ya? Nah, kenapa dok? Kita ya? Iya. Paling sering pada perempuan usia muda. Karena kenapa begitu? Ini sebenarnya kalau dalam saraf yang disebut namanya sindroma hiperventilasi. Ya, jadi di mana ketika terjadi ada kepanikan tanda kutip, ada pencetus, dia akan bernafas lebih cepat dan dalam. Bernafas dengan lebih cepat dan dalam ini akan menyebabkan kadar oksigen di dalam darahnya menjadi lebih tinggi. Nah, masalahnya apa? Oksigen bukannya bagus, tapi ketika lebih tinggi akan menyebabkan pembuluh darah yang di otak itu menjadi kecil, sehingga aliran darah ke otak berkurang. Akan muncullah rasa enteng, kesemutan di ujung, jantungnya lebih nyes, kayaknya kepalanya lepas gitu rasanya. Cuma saya bingung nih dok, kenapa perempuan ya dok? Kenapa laki-laki enggak? Biasanya terkait dengan hormonal dan terkait juga dengan kadar kalsium. Kalsium. Laki-laki biasanya enggak, karena hormonal stabil dan laki-laki tidak menstruasi, tidak menyusui dan tidak hamil. Itulah mengapa wanita harus banyak konsumsi kalsium seperti itu. Iya, bisa dianggap begitulah. Jadi suplementasi kalsium dan minum atau makanan yang tinggi kalsium mungkin akan membantu ya dok? Membantu, ya. Oke. Iya, dok. Tadi kalau dokter bilang hiperventilasi, mungkin gambaran di awam itu kesurupan ya? Iya. Kesurupan yang kita sering temui kayak di sekolah-sekolah itu kesurupan massal. Betul. Itu hiperventilasi. Dan memang
penderitanya banyak wanita ya? Betul. Seperti itu. Perempuan biasa SMP atau SMA. Karena di saat itu mereka sudah ada keterlibatan hormonal. Kalau SD belum. Ya kan? Hormonal transitional itu Ya, ya dok ya. emosional juga. Untung dong dok saya udah lewat. Ya untung. Kita juga nggak pernah lihat kan seorang perkumpulan ibu-ibu kesurupan, nggak pernah kan? Karena hormonal relatif udah lebih stabil. Ya. Iya, nih Mbak Lizzy, kalau kita bicara tentang serangan panik, tadi bisa timbul kapan saja, dan kadang tidak terkait dengan situasi yang dialami. Misalnya nih, ketika sedang ketemu teman di swalayan, lagi ngobrol asik, tiba-tiba, wah, merasa kayak mau ada serangan jantung, tiba-tiba merasa ketakutan, seperti ini, serangan panik berarti ya, seperti itu. Nah, Dr. Ziki, apakah ada penyakit yang gejalanya seperti serangan panik? Seperti kalau untuk serangan panik biasanya enggak ya. Artinya gini, kalau memang dia ada gangguan jantung betul memang bisa gitu kan ya. Tapi kalau kita terkait lebih luas lagi misalnya pada kecemasan, itu bisa. Jadi ada beberapa penyakit yang menyebabkan misalnya penyakit-penyakit yang terkait di otak sendiri seperti tadi saya sebutkan di layar. Tapi bisa juga penyakit-penyakit yang di luar otak. Contohnya gangguan hormonal misalnya pada orang-orang dengan gangguan tiroid. Ya, hipertiroid ya. Hipertiroid, ketika kadar hormon tiroidnya sangat meningkat, dia tampak seperti apa ya? Agitasi, gelisah gitu ya. Nggak bisa diam, keringetan, debar-debar segala macam. Itu bisa dianggap seperti tampak kecemasan, ya. Padahal aslinya mungkin baik-baik saja, tapi ternyata terbukti hormonalnya yang bermasalah. Dok, kalau misalnya perempuan, sorry ya, saya jadi tanya karena ini bicara dengan hormonal, perempuan itu kan ada siklus menstruasi, iya kan ya. Kadang-kadang H-1 dia merasa lebih intens dari hari-hari yang lain. Itu mungkin nggak? Ini lebih intens, lebih sensitif kah? Lebih sensitif, lebih emotional, agitated, cepat marah, cepat sedih. Karena saya dalam hidup juga pasti pernah dalam satu titik PMS itu mungkin saya juga kurang kalsium saat itu dan sebagainya, sehingga jantung lebih berdebar-debar begitu dan lebih cemas, lebih worry. Kita punya pemikiran tuh agak tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu bisa juga hormonal. Bisa, sangat mungkin. Oke, masih soal gejalanya nih dok. Apakah identik dan selalu dekat dengan sakit jantung seperti berdebar-debar dok? Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi yang paling sering kena memang adalah saraf-saraf otonom ya. Jadi saraf-saraf otonom adalah saraf yang tidak bisa dikendalikan. Dan yang paling menakutkan tuh apa biasanya kan? Biasanya adalah serangan jantung. Contoh yang nggak bisa dikendalikan selain jantung apa? Pencernaan dan keringat. Nah itu, makanya itu yang sering muncul. Kan kita nggak mungkin akan berpikir, hayo saya mau keringetan, nggak pernah kan? Keringat muncul sendiri, ya kan? Ayo jantungnya perlambat sedikit, nggak mungkin. Ya, itulah suatu yang mempunyai otonomi, makanya disebut saraf otonom. Tapi dok tahu nggak ngomong-ngomong soal jantung, tadi kan dokter kan bilang ya kalau kita lagi panik kan memang benar. Pertama kali itu kan jantung berdebar, ya itu kadang-kadang sulit sekali. Tapi nanti saya mau berbagi juga sama dokter, ternyata bisa loh kita kontrol. Kalau sekarang aja gimana tuh Mbak Lizzy? Ini bagaimana cara untuk menangani serangan panik ya atau Bukan cemas? cuma panik dan cemas dalam segala hal. Ini bisa dipraktekkan oleh para pemirsa di rumah ataupun di studio. Mudah sekali kapanpun dan dimanapun Anda bisa melakukan. Ya. Pertama, ini disebut... Penonton ikut semuanya ya? Ya, ikut semuanya ya, ikut semua. Kalau saya bilang tutup mata ya. Ini sambil duduk biasa seperti ini bisa. Nah, oke, saya akan Dina. Jadi ini disebut dengan pranayana. Pranayana adalah mengontrol pernafasan. Kenapa? Karena ketika kita mengontrol pernafasan dan oksigen yang masuk dan keluar dengan teratur, otomatis nanti detak jantung kita dan juga proses biokimia juga akan lebih stabil. Nah, itu ya. Nah, kita tadi dokter sudah katakan betapa pentingnya oksigen. Pranayana yang akan saya berikan adalah pernafasan bumi. Pernafasan bumi adalah nanti saya akan minta Anda bernafas menghirup udara dari hidung keluar dari hidung. Dan kalau bisa ada suara supaya Anda tidak tertidur ya. Oke. Nah, nanti masuknya adalah 4 hitungan dengan saya bantu ya dengan guided saya. Lalu juga 4 hitungan keluar. Jadi kalau saya katakan in 2, 3, Anda tarik nafas. Oke. Sampai 4. Yang tidak boleh Anda lakukan ikut nonton ya. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah begini. Dan menyimpan itu yang kita nggak boleh tadi dok. Ya kan kita nggak boleh nyimpan. Kita harus mengatur sirkulasi. Oksigen yang masuk dan ketika kita keluar itu akan mensirkulasi semua oksigen ke semua pembuluh darah, otot-otot yang pegal.
Kita akan lakukan 4 kali. Sekarang Anda posisi di rumah, yang ada di rumah silakan posisi. Kalau ada di sofa silakan duduk. Kita tidak tegak, tapi kita akan nyender, relax. Sekarang semua relax. Dokter Haikal nyender aja, dokter. Nggak apa-apa ya. Oke. Kamu juga sayang. Oke ya. Kemudian Mbak. Kamu jangan ya yang di studio nanti kamu ngejengkang. Kamu nggak ada belakang soalnya, jangan kamu jomplang nanti ya. Pokoknya santai Mbak posisinya ya. Santai banget. Santai. Close your eyes. Tutup matanya. Tutup mata ya. Tutup mata. Saya akan lakukan 4 kali ya. Kalau saya katakan in, tarik nafas dari hidung. Kalau saya katakan out, tarik nafas dari hidung juga. Oke. In mulai 1, tarik nafas 2, 3, 4, lalu out, keluarkan 2, 3, 4. Kita lakukan lagi in 2, 3, 4, perlahan keluarkan 2, 3, 4, in 2, 3, 4, and out 2, 3, 4. Oke. Wow. Sekarang buka mata Anda. Rasanya gimana, Dok? Wah, lebih relax nggak sih? Relax, Relax dan jadi nggak ngantuk ini kan. Nah, ini bagus juga untuk insomnia. Betul. Cemas saya hilang semua. Iya, cemasnya hilang. Itu 4 ketukan ya, tapi kalau Anda mau jauh lebih rileks lagi, buat jadi 6 ketukan. Jadi lebih panjang lagi begitu. Tapi kalau udah nggak sanggup gimana, udah mentok gitu, jadi tapi tetap nggak boleh ditahan itu ya, Dok ya? Jangan ditahan, jadi masuknya harus ya itu sesuai dengan ketukan. Makanya Anda bisa melakukan ketukan itu dari dengan dalam hati sendiri. Lebih teratur gitu Lebih ya. teratur ya. Jadi kalau sebagai muslim mungkin kita bisa mengucapkan astagfirullahaladzim seperti itu ya. Tapi pelan-pelan ya. Tapi pelan, jangan marah ya. Astagfirullahaladzim gitu, tapi marah. Oke, iya sangat luar sekali ya. Luar biasa. Oke. Nah, Dok, kalau dari segi terapis medis, apakah ada yang dapat lakukan untuk menangani serangan panik? Sebenarnya untuk tadi intinya mengatur keseimbangan kadar karbon dioksida dan oksigen. Tapi kan orang lagi panik kan kalau disuruh tenang, terus napas nggak bisa ya, ya kan? Cara yang paling gampang sebenarnya kita ada caranya dulu diajarkan dengan menggunakan paper bag. Ya, Resep boleh nggak, Dok? Boleh aja sih, boleh, tapi jangan dikekep semua gitu ya, tapi dikasih celah sedikit di bawahnya ya. Karena kenapa? Ketika kita panik itu akan cenderung napasnya lebih cepat. Nah, ini akan bikin pembuluran makin kecil lagi. Jadi gimana caranya napas tetap boleh cepat, tapi karbon dioksidanya terhirup, jadi mesti dicampur. Oh, jadi pada saat kita lagi nyetir gitu, Dok, cari gorengan, terus udah gitu minta paper bag-nya ya, Dok ya? Ya, betul. Tapi jangan mengintir juga ya, bahaya. Bisa jadi. Nah, ini ngomong-ngomong soal gampang cemas, nggak cuma artis Hollywood aja, tapi juga ada artis Indonesia yang gampang cemas. Coba kita lihat dulu liputan berikut ini. Hai Dok, boleh nanya nggak gimana sih cara ngatasin kalau lagi panik itu gampang jadi emosi? Nah, gimana caranya tuh supaya nggak panikan dan nggak gampang emosi? Karena kadang-kadang karena sesuatu hal yang bikin panik tuh jadi gampang emosi. Itu mengatasinya gimana? Mudah-mudahan ada jawaban dan solusinya. Itu tadi di pertanyaannya dari laman Facebook kita ya. Jadi gimana tuh Dokter Ziki atau mungkin Mbak Lizzie bisa membantu? Mestinya Mbak Luna tadi ikut tadi latihan pernapasan. Pasti Mbak Luna nggak akan ada masalah lagi nanti ke depannya. Nah, Dok, gimana Dok dari segi medis? Kalau Dan tadi gejalanya emosional tadi katanya. Kalau tadi kita lihat pertama kali saya di screen kan kita lihat kan emang yang namanya panik semua terkait dengan emosi ya. Nah, otomatis ketika ada gangguan panik atau apa di situ emosional di sini kita mungkin lebih cenderung ke arah marah ya. Itu akan tercetus juga. Satu, bayangkan seandainya kita sedang serangan panik, kita merasa mau mati, si jantungnya lagi debar-debar. Terus ya kan pasti gimana caranya kita akan membuat diri kita lebih comfort dulu. Jadi otomatis ada stimulus dari luar atau apapun kita akan blok. Yang penting kita dulu, nah itu. Cuman balik lagi gimana caranya? Yaitu tadi dengan cara pernapasan yang diajarkan Mbak Lizzie atau dengan cara paper bag breathing tadi sih. Oke. Nah, Dok,
Dr. Ziki dan Mbak Lizzie. Jadi kalau kita bisa ambil semacam kesimpulan, sebetulnya orang yang sering mengalami cemas berlebihan, kemudian sering mengalami serangan panik, apakah ini dapat dikatakan suatu gangguan kejiwaan atau gimana? Kalau menurut saya gangguan kejiwaan itu tuh kadang-kadang kita terlalu cepat mendiagnosa seseorang gangguan kejiwaan. Seperti saya katakan Dr. Haikal, saya melihat biasanya bibit-bibit itu sudah muncul dari kecil. Kalau dari biasa anak-anak kita suka cemas begitu, kita biarkan saja, itu akan muncul pada saat dia masuk TK dok, masuk SD, SMP, SMA. Nah begitu dia mulai masuk dewasa, itu sedemikian rupa, dia sering sekali merasa cemas, sudah jadi bagian karakter, itu pasti akan masuk dalam simptom diagnosa gangguan. Kecuali kalau memang tadi dokter katakan organik, ada masalah di bagian otaknya begitu. Nah kalau dari saya cuma katakan bahwa sedari dini apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah adalah apapun yang saat kita stres atau cemas, yaitu dia kontrol kita punya breathing atau kita punya pernafasan. Ada pepatah mengatakan owning your breath. Nobody can steal your peace. Gimana dok? Artinya kalau kita bisa mengontrol pernafasan kita, tidak akan ada orang yang bisa merenggut kita punya rasa damai. Oke, gitu. luar biasa. Baik. Terima kasih Mbak Lizzie, Dr. Ziki, sangat bermanfaat sekali penjelasannya. Dan Dr. Sheila, setelah ini kita akan bahas apa nih? Membahas seperti biasa Dr. Haikal, ada cara sehat, dan kali ini cara sehatnya bagaimana sih kita menyalakan AC di dalam mobil ketika mobil kita ini lagi terkena terik sinar matahari. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat.